Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji serta dosen pembimbing yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Sri Sedani dengan NIM 2315623011. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Peran Konsultan Pajak dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai Klien pada Kantor Konsultan Pajak dalam mendukung kepatuhan perpajakan. Selanjutnya, saya izin memaparkan isi penelitian ini. Masuk ke bab 1, pendahuluan. Pada bagian latar belakang. Pajak pertambahan nilai atau PPN dan PPNBM memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan pajak nasional, yaitu mencapai kurang lebih 35% dari total penerimaan atau setara 763,63 triliun pada tahun 2023. Karena ini, ketertiban administrasi PPN menjadi sebuah keharusan. Namun secara fenomena, sistem self-assessment menuntut wajib pajak mengurus sendiri administrasi PPN yang kompleks, sementara regulasinya terus berubah secara dinamis. Kondisi ini memunculkan masalah nyata, yaitu banyak wajib pajak badan yang kesulitan memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri, sehingga mendorong mereka menggunakan jasa konsultan pajak agar tetap patuh tanpa risiko kesalahan atau sanksi. Sejauh ini, riset-riset terdahulu masih membahas secara umum dan belum mengulas secara rinci bagaimana peran teknik operasional konsultan pajak dalam pengelolaan PPN di lapangan. Inilah yang menjadi celah yang ingin saya isi melalui penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan dua rumusan kesenjangan, yaitu yang pertama, bagaimana peran konsultan pajak dalam pengelolaan PPN klien. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi konsultan pajak dalam pengelolaan PPN klien. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran konsultan pajak dalam pengelolaan PPN klien, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapinya. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi kantor konsultan pajak. Yang kedua, sebagai referensi akademis bagi Politeknik Negeri Bali. Dan yang ketiga, sebagai bekal praktik bagi mahasiswa akuntansi dalam mempersiapkan diri sebelum terjun ke bidang perpajakan. Masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Saya awali dengan pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP. Selanjutnya ada pengertian PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam wilayah pabean oleh pengusaha kena pajak. Subjek PPN adalah pengusaha kena pajak atau PKP yang memungut dan melaporkan PPN, sementara konsumen menanggung bebannya. Objek PPN meliputi penyerahan atau impor BKP, penyerahan JKP, pembangunan mandiri, hingga ekspor. Tarif PPN saat ini berdasarkan Undang-Undang HPP tahun 2025 adalah 12%, dengan dasar pengenaan pajak 11/12 sehingga efektifnya setara sebesar 11%. Selanjutnya ada mekanisme PPN. PKP menjual BKP atau JKP, memungut PPN, dan menerbitkan faktur pajak. Terdapat pajak keluaran saat menjual dan pajak masukan saat membeli. Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya dibayarkan ke negara. Sebaliknya, jika pajak masukan lebih besar, maka kompensasinya ke masa pajak berikutnya. Seluruhnya dilaporkan melalui SPT masa PPN setiap bulan ke kantor pelayanan pajak. Selanjutnya ialah konsultan pajak. Konsultan pajak adalah pihak yang memberikan jasa konsultan perpajakan kepada wajib pajak. Peran konsultan pajak di sini adalah sebagai mediator strategi yang membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya. Selanjutnya ada kepatuhan perpajakan. Menurut Anggreni, tahun 2023, kepatuhan pajak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal serta kepatuhan material. Penelitian ini menggunakan kajian teori Extend Slippery Slope Framework atau ISSF, yang menjelaskan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh interaksi antara dua faktor, power of authorities, yaitu kapasitas Direktorat Jenderal Pajak dalam menegakkan hukum dan menjatuhkan sanksi, dan trust in authorities, yaitu keyakinan wajib pajak bahwa sistem pajak berjalan adil, transparan, dan akuntabel. Saya juga merujuk beberapa penelitian terdahulu sebagai bukti empiris. Pertama, terkait kepatuhan dan tantangan. Kepatuhan PPN, korporasi umumnya sudah baik, namun kendala administrasi dan perubahan tarif tetap mempengaruhi perspektif wajib pajak. Yang kedua, konsultan sebagai jembatan. Pendampingan konsultan membantu klien memahami substansi regulasi, bukan sekedar mengisi formulir. Ketiga, terkait digitalisasi dan efektivitas. Tax planning yang matang dapat mencapai tingkat keberhasilan hingga 91,66%. Dan sistem administrasi digital meningkatkan ketepatan pelaporan, khususnya bagi UMKM. Keempat, studi kasus pada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Menunjukkan bahwa fluktuasi transaksi tetap membutuhkan pengawasan dan mitigasi risiko yang ketat, meskipun kepatuhannya sudah baik. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor konsultan pajak Chandra Consulting yang beralamat di Pertokoan Sudirman Agung, Jalan PB Sudirman nomor 10 B9, Dahupuri, Kecamatan Denpasar Barat. Kegiatan dilaksanakan selama 4 bulan, terhitung sejak 2 Februari sampai dengan 31 Mei 2026.
Untuk teknik dan instrumen pengumpulan data, saya menggunakan 3 metode: observasi, wawancara semi terstruktur, serta dokumentasi. Instrumen penelitian utamanya adalah peneliti sendiri sebagai human instrument, yang didukung pedoman wawancara semi terstruktur, serta hasil observasi dan dokumentasi yang dituangkan dalam catatan lapangan naratif. Masuk ke bab 4, pembahasan. Diawali dengan deskripsi objek penelitian. Chandra Consulting berdiri sejak tahun 2003 di Denpasar, didirikan oleh Bapak Ketut Alit Adi Krishna. Dari sisi struktur organisasi, wewenang mengalir langsung dari pimpinan ke manajer, admin, chief accounting, supervisor, staf pajak, support, dan staf accounting. Bidang kegiatan usahanya meliputi jasa perpajakan, jasa akuntansi, dan penjualan perangkat lunak. Selanjutnya ada alur peran konsultan pajak, terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, pengumpulan data klien berupa invoice, faktur pajak, dan general ledger yang dikirim klien melalui email sesuai SOP. Yang kedua, ada pemeriksaan faktur pajak, yaitu memverifikasi NPWP, tanggal, dasar pengenaan pajak, dan nominal PPN. Ketiga, ada penginputan ke Cortex dengan menginput pajak masukan dan pajak keluaran secara teliti. Yang keempat, rekonsiliasi masukan keluaran. Kelima, pelaporan SPT masa PPN yang direview oleh manajer dan supervisor sebelum dilaporkan ke KPP sesuai batas waktu yang ditentukan. Selama masa praktik kerja lapangan atau PKL, saya juga terlibat dalam kegiatan pajak bulanan, SPT tahunan badan, serta tahunan orang pribadi. Selanjutnya ada peran konsultan pajak dalam mendukung kepatuhan. Berdasarkan hasil temuan, dapat saya simpulkan bahwa konsultan pajak memiliki fungsi strategis, yaitu menjembati kepentingan wajib pajak dengan otoritas pajak. Tidak hanya sekedar menjalankan fungsi administratif. Terdapat pula alur kerja berjenjang di dalamnya. Staf pajak bertugas pada pengumpulan data dan input sistem Cortex, supervisor melakukan pengendalian mutu atau quality control dan verifikasi faktur, sementara manajer melakukan validasi akhir, koordinasi tim, dan pengesahan SPT massal. Selain itu, konsultan pajak juga menjalankan fungsi konsultatif, yaitu mengedukasi klien mengenai jenis transaksi, membantu identifikasi kode faktur yang tepat, serta memberikan pendampingan ketika klien menghadapi surat permintaan penjelasan atau data dan keterangan atau SP2DK. Temuan ini kemudian saya analisis melalui perspektif teori Extend Slippery Slope Framework, ESSF. Pada sisi power atau menyeimbangkan kekuasaan otoritas melalui mitigasi risiko, DJP memiliki kekuasaan legal untuk menegakkan aturan Cortex dan menjatuhkan sanksi. Disinilah kantor konsultan pajak berperan memitigasi kecemasan klien dengan memastikan perhitungan, faktur, dan pelaporan PPN berjalan presisi, sehingga klien terhindar dari sanksi denda yang dapat merugikan arus kas. Pada sisi trust, atau menumbuhkan kepercayaan untuk kepatuhan sukarela, kepatuhan yang hanya didasari rasa takut, bersifat kepatuhan paksaan, dan rentan terhadap penghindaran pajak. Karena itu, kantor konsultan pajak berupaya menumbuhkan trust melalui edukasi, berkelanjutan, dan solusi yang saling menguntungkan, namun tetap patuh hukum, sehingga menggeser sifat kepatuhan menjadi kepatuhan sukarela. Selanjutnya, kendala yang dihadapi dan solusi penyelesaiannya. Dalam pelaksanaannya, tentu terdapat beberapa kendala. Pertama, kendala teknis. Ketidakstabilan sistem Cortex diatasi dengan mengatur ulang waktu input di luar jam sibuk server. Selisih kurs ekspor-impor diatasi melalui rekonsiliasi kurs KMK secara terpisah per tanggal transaksi. Sementara human error pada data klien diatasi dengan koreksi input ulang atau penerbitan faktur pengganti apabila melewati tenggat waktu. Kedua, kendala koordinasi. Perubahan data klien yang mendadak diatasi melalui komunikasi real-time dengan PIC bagian penjualan klien. Selanjutnya ada pembukuan klien yang belum rapi diatasi dengan edukasi pembukuan berbaris, yaitu general ledger secara berkala, dan sinkronisasi dokumen yang lambat diatasi melalui pemanfaatan Cloud Store atau Google Drive. Selanjutnya bab 5, kesimpulan penelitian ini. Konsultan pajak berperan penting dalam pengelolaan administrasi PPN klien secara menyeluruh, mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan SPT massa, sekaligus menjadi penyeimbang antara kekuasaan otoritas pajak dan kepercayaan wajib pajak, sehingga kepatuhan dapat tumbuh secara sukarela. Kendala teknik seperti ketidakstabilan server Cortex dan selisih kurs diatasi dengan pengaturan waktu input dan rekonsiliasi kurs. Sementara, kendala koordinasi seperti perubahan data klien yang mendadak diatasi melalui komunikasi real-time dan pemanfaatan Cloud Store. Adapun saran yang dapat saya sampaikan, bagi konsultan pajak disarankan menunjuk koordinator khusus. Bagi klien diharapkan lebih disiplin dalam pembukuan dan komunikasi. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas studi secara komparatif antara kantor konsultan pajak serta menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur tingkat kepercayaan klien.
Demikian presentasi tugas akhir yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji, serta dosen pembimbing. Akhir kata saya ucapkan Rama Santi. Om Santi 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 Om.